Seorang kapten diam-diam mencampurkan sebotol kecil vodka ke dalam jusnya. Saat ia melihat tidak ada yang memperhatikannya, ia memasukkan satu botol lagi. Setelah itu, botol kosongnya ia buang dengan rapi ke tempat sampah. Lalu seluruh jus itu ia habiskan dalam sekali minum. Sang pramugari mencium bau alkohol, tetapi ia sudah terbiasa. Sebenarnya, ia tahu ini bukan pertama kalinya sang kapten melakukan hal seperti itu. Namun, hanya kopilot saja yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Karena ini adalah hari pertamanya bertugas dengan kapten tersebut. Saat kopilot bertanya, "Bang, kita mau kemana?" Tetapi sang kapten tidak mendengar. Melihat hal itu, kopilot hanya bisa terdiam dan istighfar. Tak lama kemudian, kapten sudah tak sadarkan diri. Awalnya penerbangan berjalan mulus dan tujuan pun sudah semakin dekat. Kopilot mengambil alih dan mulai bersiap untuk pendaratan. Tiba-tiba, pesawat mulai bergetar hebat. Penumpang dan kru panik. Saat itu, kapten yang baru mulai sadar justru tampak sangat tenang. Kopilot menyadari ada masalah pada sistem elevator. Kapten berkata dengan santai kepada pramugari, "Tenangkan para penumpang, semuanya baik-baik saja." Namun detik berikutnya, pesawat melakukan lompatan tajam ke bawah. Salah satu pramugari yang belum sempat duduk terlempar keluar dari kabin. Kopilot segera menarik tuas rem, tetapi pesawat tidak melambat. Semua orang menahan napas. Kapten langsung menghubungi ATC dan mengatakan, "Kami butuh pendaratan darurat." Tetapi dengan kecepatan jatuh seperti itu, peluang selamat hampir tidak ada. Kapten lalu berkata, "Buang semua bahan bakar." Kopilot segera melakukannya, tetapi tidak banyak membantu. Setelah mendapatkan izin dari ATC, tangki bahan bakar pun ikut dibuang. Namun efek sampingnya, kunci kabin atas ikut terbuka. Seorang pramugari berusaha mengendalikan situasi, tetapi akibat guncangan, ia pun pingsan. Pesawat kini jatuh lurus ke bawah. Saat itulah kapten membuat keputusan berbahaya. Ia mengatakan bahwa ia akan membalikkan pesawat ini. Mata kopilot membelalak mendengar itu. Lalu kapten berkata kepada kepala pramugari, "Sampaikan pesan terakhirku kepada anakku." Dan ia mulai bersiap untuk melakukan flip. Kabin mulai miring. Penumpang dan kru tidak mengerti apa yang akan terjadi. Dengan bantuan kopilot dan pramugari, kapten menarik kembali roda pendaratan, lalu membalik pesawat itu hingga terbalik semua pada ketinggian hanya 800 meter. Pramugari yang pingsan jatuh ke atap pesawat. Seorang anak kecil yang sabuk pengamannya tidak terpasang dengan benar terlempar dari kursinya. Salah satu pramugari segera datang menangkapnya dan dengan seluruh tenaganya ia mengembalikan anak itu ke kursi. Setelah flip, pesawat sempat berhenti jatuh. Namun kini, karena pembuangan bahan bakar, mesin mulai mati. Pesawat kehilangan tenaga dan tidak mungkin mencapai landasan. Mesinnya juga terbakar. Sebelum semuanya semakin parah, kapten memutuskan bahwa dimanapun ada tempat kosong, pesawat harus didaratkan paksa. Tetapi pertama-tama, pesawat harus diluruskan kembali. Pramugari yang tadi menyelamatkan anak itu tidak sempat kembali ke kursinya, dan ia pingsan lagi. Kabin benar-benar kacau. Dengan susah payah, pesawat kembali ke posisi normal. Namun kini kedua mesin sudah benar-benar mati dan pesawat hanya meluncur tanpa tenaga. Tiba-tiba, di depan terlihat sebuah lapangan terbuka dengan sebuah gereja di dalamnya. Kapten mencoba memutar pesawat semaksimal mungkin, namun satu sayap tetap menghantam gereja. Di dalam kabin, semua orang menatap ke bawah dan masing-masing bisa melihat nasib mereka sendiri.